Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatul Nur Salihah. Pada video selanjutnya saya akan membahas tentang integrasi hadis dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kita akan melihat bagaimana hadis sebagai ajaran Nabi Muhammad bisa dihubungkan dengan sains, teknologi, kesehatan, dan ilmu sosial. Yang pertama, integrasi antara hadis dan IPA. Hadis berisi banyak ajaran tentang alam, manusia, dan kehidupan. Sementara IPA mempelajari dunia berdasarkan data dan penelitian. Integrasi keduanya bertujuan agar ilmu agama dan ilmu modern bisa berjalan bersama, bukan saling bertentangan. Dengan cara ini, pemahaman kita tentang alam menjadi begitu lengkap, baik dari sisi spiritual maupun ilmiah. Pada integrasi IPA ada 3 poin penting. Yang pertama, harmonisasi wahyu dan akal hadis menjawab mengapa sesuatu itu penting secara spiritual, sementara sains menjelaskan bagaimana cara kerjanya. Contohnya, hadis tentang penciptaan manusia selaras dengan ilmu biologi modern. Yang kedua, pendidikan berbasis integrasi dalam pelajaran IPA tentang tubuh manusia atau alam. Guru bisa mengaitkannya dengan hadis agar siswa memahami aspek ilmiah dan nilai-nilai Islam sekaligus. Yang ketiga, tantangannya, kadang hadis terlihat bertentangan dengan sains. Misalnya, hadis tentang matahari terbenam, tapi ulama menjelaskan bahwa sebagian hadis bersifat metaforis, bukan secara literal. Slide selanjutnya yaitu integrasi hadis dengan teknologi digital. Hadis sekarang bisa dipelajari dengan bantuan teknologi, misalnya aplikasi pencarian hadis, website database hadis, fitur pencarian otomatis, AI untuk memeriksa kesahihan hadis, dan yang terakhir, kursus online untuk belajar hadis. Tujuannya adalah membuat hadis lebih mudah dipelajari dan oleh semua orang di seluruh dunia. Implementasi teknologi digital. Beberapa bentuk penerapannya yaitu yang pertama, aplikasi mobile seperti Muslim Pro atau Hadith Collection memudahkan kita mencari hadis sesuai tema. Yang kedua, AI dapat membantu memverifikasi hadis dengan membandingkannya dengan kitab-kitab otoritatif. Yang ketiga, e-learning dan VR dapat membuat pembelajaran hadis lebih interaktif dan menarik. Manfaat teknologi digital, hadis jadi lebih mudah diakses oleh jutaan orang. Yang kedua, manuskrip hadis kuno bisa dilestarikan secara digital. Chatbot atau media digital dapat membuat pembelajaran hadis lebih interaktif dan menarik. Tantangan teknologi digital. Yang pertama, risiko misinformasi karena konten sangat mudah dibuat. Yang kedua, privasi data, terutama jika aplikasi mengumpulkan data pengguna. Yang ketiga, kesenjangan digital. Tidak semua orang punya internet yang memadai. Selanjutnya yaitu integrasi hadis dan ilmu kesehatan. Hadis banyak berisi nasihat tentang hidup sehat, misalnya kebersihan, pola makan, tidur, hingga pengobatan. Ini bisa dihubungkan dengan ilmu kesehatan modern agar ajaran Nabi relevan dengan praktik medis saat ini. Implementasi dalam kesehatan. Yang pertama, kebersihan. Hadis tentang wudhu dan mandi sesuai dengan standar kesehatan modern untuk mencegah penyakit. Yang kedua, nutrisi. Hadis tentang kurma dan madu sejalan dengan penelitian modern tentang manfaatnya. Yang ketiga, kesehatan mental dan olahraga. Hadis tentang berjalan kaki dan aktivitas fisik sesuai riset psikologi modern. Apa sih manfaat integrasi kesehatan? Yaitu mendorong gaya hidup sehat yang tetap sesuai ajaran Islam. Hadis bisa divalidasi oleh riset ilmiah modern. Yang ketiga, aplikasi kesehatan digital kini bisa menggabungkan hadis dengan tips kesehatan harian. Integrasi hadis dan ilmu sosial humaniora. Ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, sejarah, dan psikologi dapat membantu memahami nilai-nilai sosial dalam hadis, misalnya tentang kebersamaan, empati, dan etika. Integrasi ini membantu memahami masyarakat secara lebih luas. Implementasi sosial humaniora. Yang pertama ada sosiologi. Hadis tentang solidaritas selaras dengan teori-teori sosial modern. Terus yang kedua ada antropologi, hadis tentang budaya dan adat
adat dapat dijelaskan melalui studi budaya. Terus yang ketiga, sejarah dan filsafat, yaitu hadis tentang perdamaian bisa dijadikan bahan analisis dalam kajian sejarah. Manfaat di bidang sosial: membantu siswa memahami hadis sebagai bagian dari kehidupan sosial, menumbuhkan toleransi, sikap peduli dan keadilan, membuka peluang riset interdisipliner antara hadis dan ilmu sosial. Kesimpulannya, secara keseluruhan, integrasi hadis dengan ilmu pengetahuan, baik teknologi, sains, kesehatan maupun sosial, adalah pendekatan modern yang mengharmonikan wahyu dan ilmu. Ini bukan menggantikan ilmu modern, tetapi menjadikannya selaras dengan nilai-nilai Islam, sehingga bermanfaat untuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan manusia. Sekian penjelasan video dari saya. Jika ada kurang lebihnya, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.